Oke, kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu tentang tinjauan pemrosesan transaksi atau siklus pemrosesan data dan aktivitasnya. Ya, eh, kita mulai di bab 2 untuk buku Ramni ini. Oke, siklus pemrosesan data dan aktivitasnya. Oke. Akuntan dan pengguna sistem memainkan peranan penting dalam siklus pengolahan data, ya kan? Contohnya adalah mereka berinteraksi dengan analis sistem untuk membantu menjawab pertanyaan seperti ini, gitu. Jadi data apa sih yang sebaiknya dimasukkan dan disimpan oleh organisasi dan siapa yang sebaiknya memiliki akses terhadap data tersebut. Terus bagaimana sebaiknya data itu diatur, diperbarui, diakses dan diambil kembali. Terus bagaimana agar penjadwalan dan kebutuhan informasi yang tidak terduga dapat dipenuhi. Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut membutuhkan konsep pengolahan data. Seperti yang sudah kita jelaskan kemarin ya kan, data itu adalah fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan dan diproses oleh sistem yang nantinya akan menjadi suatu informasi ya. Jadi data itu adalah kayak transaksi lah, fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan dan diproses oleh sistem. Nah, salah satu fungsi SIA adalah untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam sistem manual, yaitu tidak berbasis komputer, kita nyatet nih pakai nulis tangan. Data dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar yang disimpan dalam bentuk buku, ya. Kalau kita manual, disimpan dalam bentuk buku. Nah, kalau misalnya kita berbasis komputer, sistemnya, data dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan di dalam file dan database. Nah, operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang penting dan relevan disebut dengan siklus pengolahan data. Ya, jadi data itu siklus pemrosesan data dan aktivitasnya. Jadi siklus pengolahan data itu tuh ada 4 operasi, yaitu kita menginput data, setelah itu kita olah datanya menjadi output suatu informasi. Nah, nanti datanya itu disimpan. Output informasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang berarti dan relevan. Jadi ada 4 ya, ada input, ada pengolahan, ada penyimpanan, ada yang namanya output informasi. Nah, kita mulai dari input data. Langkah pertama dalam memprosesan input adalah mengambil kita ambil data transaksinya dan dimasukkan ke dalam sistem. Yang kedua, data yang harus dikumpulkan dari 3 segi setiap aktivitas bisnis, yaitu setiap aktivitas yang menarik, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas, dan orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Nah, contohnya, siklus pendapatan yang paling melakukan transaksi adalah penjualan, baik kredit ataupun tunai. Data mengenai transaksi penjualan seperti apa? Waktu, tanggal, penjualan kredit, karyawan yang membuat form penjualan pemeriksaan, barang yang dijual, kuantitas, membuat daftar harga, total jumlah penjualan. Jadi ini ada data-data yang harus dikumpulkan di dalam transaksi penjualan. Nah, uh, nah, dokumen sumbernya itu, ya kan, source of dokumen adalah dokumen yang digunakan untuk memperoleh data transaksi pada sumbernya ketika transaksi terjadi, misalnya kayak PO, pesanan pembeliannya, pesanan penjualannya, dan kartu absen karyawan. Contohnya ini adalah dokumen dari si sumber datanya itu ya. Ada yang namanya dokumen turnaround atau turnaround dokumen. Jadi catatan data perusahaan yang dikirim ke pihak internal, kemudian dikembalikan lagi ke sistem input. Nah, dokumen ini ada di dalam mesin yang dapat dibaca untuk mempermudah pemrosesan tersebut. Pemrosesan berikut sebagai catatan input. Contohnya, tagihan utilitas yang dikirimkan ke pelanggan dikembalikan bersama dengan pembayaran pelanggan dan dibaca oleh alat pemindah khusus ketika dikembalikan. Jadi kalau turnaround dokumen itu dokumen yang tadinya udah keluar terus balik lagi ke kita gitu. Nah, langkah kedua dalam penginputan data adalah dalam pemrosesan input adalah untuk memastikan data yang diambil akurat gitu. Jadi yang pertama tadi apa? Kita harus tahu data apa aja yang harus kita ambil. Yang kedua adalah kita harus pastikan data yang kita ambil itu akurat dan lengkap. Yaitu salah satu caranya untuk melakukannya otomatisasi data sumber atau dokumen yang didesain dengan baik dan layar entry data. Yang langkah ketiga adalah untuk meyakinkan kebijakan perusahaan seperti menyetujui atau memverifikasi transaksi. Contohnya, perusahaan tidak ingin menjual barang ke pelanggan yang belum membayar tagihan.
atau menjual barang untuk pengiriman sesegera mungkin yang keluar dari stok. Nah, permasalahan ini dapat dicegah oleh sistem pemrograman dengan melakukan pengecekan pada batas kredit pelanggan dan catatan pembayaran, dan juga status persediaan gitu. Sebelum mengkonfirmasi penjualan ke pelanggan. Jadi sebelum kita melakukan suatu transaksi, itu kita harus lihat dulu kebijakannya seperti apa gitu loh. Nah, yang tadi kan input ya, sekarang yang kedua adalah kita menyimpan data. Nah, menyimpan data itu kita nyimpan dalam buku besar. Buku besar itu ada dua kan jenisnya kan, buku besar umum atau buku besar pembantu. Kalau umum itu tuh garis besarnya tuh gitu, barisan berisi ringkasan level data setiap akun. Jadi aktivitas, aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan sama beban. Sedangkan pembantu itu ada lebih besarnya lagi. Jadi kalau misalnya kalau aktiva berarti ada yang namanya sub akunnya seperti piutang, persediaan sama utang usaha. Akun buku besar umum berhubungan dengan buku besar pembantu yang disebut akun kontrol. Hubungan antara akun kontrol buku besar umum dan total saldo pada tiap-tiap akun besar umum membantu menjaga keakuratan data ya. Jadi total nanti nih ya, kalau misalnya buku besar pembantunya di total itu harus sama dengan buku besar yang ada di umum gitu. Jadi harus akurat nilainya, nggak boleh beda. Nah, di dalam buku besar itu disusun data di dalam buku besar itu disusun secara logis menggunakan teknik pengkodean. Ya, ini kita dalam komputer ya, gitu. Nah, pengkodean itu tuh macam-macam itu loh. Jadi pengkodean itu adalah penetapan sistematis dari angka atau huruf pada item untuk mengklasifikasikan dan mengatur sistem-sistem tersebut. Nah, pengkodean itu ada 4 macam pengkodean. Ini bisa pilih yang mana aja ya. Item yang diberi nomor secara berurutan untuk akun setiap item. Jadi kalian pernah ngeliat kan diurutin tuh dokumennya nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah kodenya urutan tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kalau kode blok ini bisa kalian lihat di buku ya, contoh-contohnya ya. Contoh kode urutan, kode blok itu bisa kalian lihat di halaman 33. Nah, untuk kode blok itu tuh kayak di blok-blokin gitu loh. Blok angka dicadangkan untuk kategori data tertentu. Jadi kayak misalnya ada 00 strip berapa 00 strip 11. Jadi itu diblokin 00-nya sendiri, satu-satunya sendiri. Terus ada yang namanya kode grup. Kalau kode grup itu kayak misalnya angka 1 sama 2 itu untuk apa, angka 3 untuk apa, angka 4 untuk apa gitu. Terus ada yang namanya kode mnemonik, yaitu kodenya itu tuh dia itu gabungan antara angka sama huruf gitu loh. Nah, tiap angka sama huruf ini ada artinya masing-masing nih gitu. Itu namanya adalah mnemonic code. Nah, penyimpanan data. Nah, ada yang namanya bagian akun, yaitu misalnya kayak chart of account. Itu semua angka yang ditetapkan untuk neraca dan laporan laba rugi. Angka akun memungkinkan transaksi data untuk dikodekan, diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam akun yang sesuai. Jadi chart of account ini juga memudahkan pelaporan keuangan dan laporan persiapan. Nah, kita itu kalau mau bikin laporan keuangan itu harus bikin bagian akun dulu, harus ada coaknya dulu biar kalau kita nge-trace itu gampang gitu loh. Nah, ada yang namanya jurnal. Kalian tahu kan ada yang namanya jurnal umum, ada yang namanya jurnal khusus. Kalau jurnal umum itu yang biasa ya, mencatat transaksi yang tidak sering atau rutin seperti pembayaran pinjaman dan lain-lain. Kalau jurnal khusus itu kayak yang misalnya penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian. Jadi untuk transaksi yang berulang kita pakai jurnal khusus. Kalau jurnal umum itu adalah untuk transaksi-transaksi yang jarang terjadi. Terus, nah dalam penyimpanan data ini ada namanya adalah jejak audit, yaitu jalur. Jadi transaksi itu tuh harus bisa di-trace gitu loh, dari awal sampai final. Mau mundur mau maju itu harus bisa di-trace. Itu adalah untuk mengecek keakuratan dan validitas posting buku besar gitu. Jadi mulai dari jurnal sampai ke laporan keuangan itu harus bisa di-trace saldonya dari awal sampai akhir. Itu namanya adalah jejak audit. Nah, konsep penyimpanan berbasis komputer nih ya. Jadi ada yang namanya entitas, nanti kita kenal dengan namanya entitas, yaitu sesuatu mengenai informasi yang disimpan dalam catatan seperti karyawan. Ada yang namanya atribut, yaitu adalah sifat nomor identifikasi dan karakteristik khusus dari suatu entitas
yang disimpan di dalam database gitu. Contohnya adalah nama, nanti kita lihat ya ininya ya, contohnya nih seperti ini. Oke. Nih, kita punya 3 entitas ya. Adalah perusahaan X, YZ, ABC, sama QRS. File piutang ini menyimpan informasi mengenai 3 entitas. Jadi entitasnya itu ada 3 ya, yaitu si X, Y, sama Z. Nah, si X, Y, sama Z ini ya kan mempunyai 5 atribut, mempunyai 5 informasi atribut, yaitu nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat, batas kredit, sama saldo. Jadi 5 atribut terpisah digunakan untuk menjelaskan masing-masing pelanggan, nomor pelanggan, dan nama pelanggan. Sorry, baterai saya mau habis sebentar. Adam, tolong charger mamah dong. Lalu ada yang namanya perpotongan antara baris dengan kolom, itu namanya adalah field. Field itu adalah kontennya disebut dengan nilai data atau data value gitu. Jadi di sini adalah terdapat 5 field terpisah dalam setiap catatan berisi data yang dijelaskan oleh atribut tentang entitas khusus pelanggan. Jadi misalnya gini, seperti nilai data 19283 adalah nomor pelanggan, ya kan? Jadi nomor pelanggan untuk nomor pelanggan untuk perusahaan XYZ. Jadi fieldnya itu ada 5 gitu. Nah, file adalah sekelompok record yang saling berhubungan, seperti record penggajian semua karyawan. Jadi kalau file itu adalah gabungan, ya. Jadi file itu ada macam-macam. Ada file induk atau master file adalah file permanent record yang menyimpan data kumulatif mengenai organisasi. Saat transaksi terjadi, record dalam file akan diperbarui. Jadi file induk ini bersifatnya permanen. Ada yang namanya transaction file. Transaksi itu adalah file yang berisi transaksi bisnis yang terjadi selama periode fiskal. Jadi kalau misalnya periodenya udah selesai, dia akan menjadi nol kembali. File transaksi secara konseptual sama dengan jurnal. Nah, jadi kalau transaction file itu kayak jurnal. Kalau master file itu seperti laporan keuangan, seperti neracanya. Nah, kalau database adalah seperangkat file data yang saling terkait dan dikendalikan secara pusat yang disimpan dalam sedikit redundansi data. Nah, kita mulai ke pengolahan data, ya kan? Jadi ada 4 jenis aktivitas pengolahan data, yaitu kita kenal sebagai CARD, ya. Creating, membuat, membaca, memperbarui, menghapus ya. Jadi mengolah data itu ada 4 macam, ada kita membuat, ada kita membaca, ada kita memperbarui, atau ada kita menghapus. Membuat itu apa? Membuat record data baru seperti menambah data karyawan yang baru dipekerjakan ke database penggajian. Jadi kita membuat database baru, ya kan? Kita menambahkan nama karyawan baru ke database penggajian. Kalau membaca adalah mengambil atau melihat data yang udah ada. Jadi dari database itu kita lihat datanya. Terus memperbarui adalah data yang tersimpan sebelumnya. Jadi kita mengupdate database-nya kalau ada yang berubah data karyawannya. Nah, kalau menghapus data adalah membersihkan file induk vendor untuk semua vendor dalam perusahaan. Jadi kalau misalnya karyawannya itu udah nggak bekerja lagi, ya berarti harus kita hapus gitu. Terus, nah pemrosesan data ini ada yang dia pemrosesannya adalah batch, ya kan? Jadi dia mengasumsikan catatan transaksi ke dalam grup atau batch untuk memproses pada interval reguler seperti harian atau mingguan. Jadi dia memprosesnya itu secara batch, secara mingguan atau secara bulanan. Contohnya adalah seperti penggajian, ya kan? Jadi tidak perlu sering ada pembaruan, ya kan? Jadi kita cuma akhir bulan aja kita memprosesnya gitu. Terus ada yang namanya real time. Kalau real time itu ya harus segera mungkin gitu loh. Jadi menyediakan informasi yang diperbarui. Jadi kayak misalnya ada persediaan, kita setiap melakukan penjualan kita harus ngecek dulu, ya kan, saldo persediaan kita berapa. Jadi itu prosesnya adalah real time. Sistem ini lebih akurat karena kesalahan input data dapat diperbaiki pada saat itu juga. Nah, kalau batch processing itu dia seperti ini. Mengelompokkan dokumen sumber ke dalam batch ya. Jadi dikelompokin dulu nih.
Terus memasukkan batch pada waktu yang ditentukan sebelumnya, urutkan file dan edit data yang sesuai. Terus menyimpan data dalam file sementara, terus memproses semua batch, ya kan, memperbarui file induk lama dengan data transaksi baru, membuat file induk baru. Yang kelima, cetak. Nah, kalau online batch processing, itu masukkan transaksi ke dalam sistem saat terjadinya transaksi. Jadi nggak dikumpulin dulu datanya, langsung diproses. Simpan data, proses file sementara, langsung cetak, langsung output. Jadi nggak pakai dikumpulin dulu di awal. Gitu. Ini online batch processing. Terus kalau yang kalau yang online batch processing ini simpan data dulu nih dalam file sementara. Oke, gini. Kalau yang batch, itu dia 2 kali nih. Ini di awal dikumpulin dulu dokumennya, baru dimasukin. Terus misalnya tiap minggu dimasukin, ditunggu lagi sampai sebulan, baru diproses lagi. Gitu. Nah, kalau yang online batch, dia dkumpulinnya nih tiap hari. Tiap minggu langsung diproses. Kalau yang ini dia langsung tiap hari diolahnya datanya. Gitu. Langkah akhir dalam siklus pengolahan data adalah output informasi. Informasi disajikan bisa dalam 3 bentuk, ya kan, ada bentuk dokumen, ada bentuk laporan, ada namanya respon pertanyaan. Kalau dokumen itu adalah catatan transaksi atau data perusahaan lain yang digunakan oleh pihak internal dan dikirimkan ke pihak eksternal, misalnya kayak PO, kayak cek, kayak faktur. Kalau laporan ya laporan gitu. Ada laporan evaluasi, laporan keuangan, ya kan? Terus udah itu. Terus ada yang namanya sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau disebut dengan ERP. ERP adalah suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek organisasi seperti keuangan, akuntansi, pemasaran, pokoknya semua aspek aktivitas, ya, jadi diintegrasikan, digabungkan. Penggunaan ERP pada organisasi besar dan menengah untuk mengkoordinasikan pengolahan data. Jadi semua aktivitas di dalam suatu perusahaan itu diintegrasikan semua, gitulah. Nah, sistem ERP mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data dan memberikan informasi yang diperlukan manajemen dan pihak eksternal untuk mengukur perusahaan. Jadi kayak misalnya, nih ada bagian siklus pendapatan, ada siklus pengeluaran, itu semuanya diproses nih di dalam database ini gitu lah. Jadi semuanya itu terintegrasi. Jadi antar siklus itu saling terhubung, saling terintegrasi kalau di dalam ERP itu. Nah, modul ERP itu mencakup kan tadi kan. Nah, nggak hanya siklus gitu, tapi semua bagian di dalam perusahaan. Bagian keuangan, bagian penggajian, bagian pemesanan, memesan ke kas, membeli untuk membayar, manufaktur, siklus produksi, pokoknya semua siklus itu terintegrasi gitu kalau ERP itu. Ada proyek, ada hubungan pelanggan, pokoknya semua alat sistem pokoknya semua aktivitas yang ada di pelanggan itu terintegrasi, terpusat. Keuntungan sistem ERP dalam database terpusat adalah memberikan tampilan tunggal atas data organisasi dan situasi keuangan yang terintegrasi seluruh perusahaan. Jadi kita kalau mencari informasi gampang. Input data diambil atau dikunci sekali, tidak berkali-kali. Jadi dia cukup satu kali pemrosesan, semuanya langsung terupdate kalau misalnya kita semua terintegrasi. Terus manajemen mendapatkan visibilitas lebih besar dari setiap area perusahaan dan kemampuan memonitor yang lebih besar. Iyalah, karena semua aktivitas kelihatan kan. Terus organisasi memiliki pengendalian akses yang lebih baik, prosedur dan laporan yang distandarisasi antar unit bisnis. Terus pelayanan pelanggan juga meningkat gitu kan ya, karena karyawan dengan cepat mengakses semuanya, mulai dari pemesanan, persediaannya berapa, ada pesanan berapa, pokoknya semuanya terintegrasi deh gitu. Nah, kelemahan adalah biayanya gede, ya kan? Biayanya itu sangat besar untuk ERP itu. Terus jumlah waktu yang diminta. Jadi untuk mengimplementasikannya itu semua tergantung ukuran bisnisnya gitu. Kalau bisnisnya udah gede banget, ya waktu untuk waktu untuk mendesainnya, untuk mengimplementasikannya itu pasti juga akan lebih lama. Terus perubahan proses bisnis. Jadi semua karyawan harus beradaptasi dengan sistem bisnis yang baru dan itu pasti akan lebih susah gitu. Terus lebih kompleks ya kan, terintegrasi berbagai aktivitas yang berbeda dan resistensi.
Oke, sekian untuk pertemuan yang kedua untuk siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.